warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjalankan ibadah puasa di hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Kami dari pengurus Relawan Jurnal Indonesia Wilayah Jawa Tengah hari ini akan menyelenggarakan dan memberikan sedikit materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Warto dari UIN Seizu Purwokerto. Ini merupakan sebuah rangkaian di bulan Ramadan yang diinisiasikan oleh pengurus daerah wilayah Jawa Tengah. Nanti ada 5 kegiatan hari Senin tanggal 2 Maret dan kemudian besok tanggal 3 Maret. Kemudian di minggu depan kita akan menyelenggarakannya lagi dengan tema tiap hari itu akan berganti dan sesuai dengan kebutuhan bagi para pengelola jurnal di Indonesia khususnya. Untuk mempersingkat waktu, akan materi yang pertama tata kelola jurnal dan alur manajemen naskah yang akan disampaikan oleh Dr. Warto. Pak Warto bisa dimonitor? Oke, suara saya masuk ya? Aman. Sudah siap Pak Warto? Waktu dan Oke, ya. tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, pengurus RCI pusat maupun daerah Jawa Tengah yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit sore hari ini yang saya hormati juga. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu untuk ngabuburit bareng ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk materi di pertemuan bersama ini terkait dengan ngabuburit, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, kita akan membahas yang enteng-enteng dulu ya. Di sini sudah saya siapkan ada kurang lebih ada 9 slide gitu ya. Kira-kira nanti sampai jam berapa ini Bapak Ibu sekalian, Pak Arief? Sampai jam berapa ini ngabuburitnya? Kita sampai jam 16.00 Pak atau jam 4 sore ya. Oh, oh Biasanya sampai jam para 4 ya. ya para ibu-ibu mempersiapkan untuk buka Oh, bersama ya ya. ya. Apalagi Oke, kita. oke. Berarti sudah saya siapkan ini nggak begitu banyak ya. Dan Ya, ini mungkin sifatnya nanti diskusi gitu ya. Dan juga tanya jawab. Moga-moga masih ada waktu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, materi yang saya bawakan di sini adalah terkait dengan tata kelola artikel di OJS. Ini adalah salah satu materi yang saya kira eh, cocok untuk para newbie atau pendatang baru atau bagi Bapak Ibu sekalian yang baru mungkin berkecimpung eh, di pengelolaan jurnal gitu ya, bahwa OJS itu adalah salah satu TMS atau Content Management System yang tersedia yang saat ini pengguna banyaknya ada di Indonesia dan ini menjadi mainstream. Maka dari itu kita coba pelajari. Kenapa? Karena memang OJS ini menjadi eh, kewajiban gitu ya bagi kita semuanya kalau mau mengelola jurnal, patut untuk tahu ya, memahami bagaimana alur tata kelola artikel yang seharusnya. Dengan kita mempelajari di sini nanti secara otomatis kita bisa menerapkan tata kelola yang baik. Maka ketika tata kelola kemudian itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan alur yang seharusnya, maka di sana nanti akan bisa muaranya adalah siap akreditasi atau yang sudah terakreditasi bisa meningkatkan level akreditasi Sinta, yang mungkin belum Sinta nanti bisa masuk terakreditasi Sinta gitu ya. Kalau yang sudah terakreditasi Sinta nanti bisa kemudian naik levelnya dari 6, 5, 4, 3, 2 ataupun sampai ke Sinta 1. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bagaimanapun tata kelola artikel di sini ya,
di borang akreditasi atau di apa namanya di saat kita asesmen untuk akreditasi di sana masih memberikan nilai yang cukup besar juga gitu ya. Kalau tata kelola artikel ini tidak kita kerjakan dengan baik gitu ya, nah maka itu akan cukup menurunkan nilai akreditasi juga gitu ya. Saat akreditasi itu nanti cukup apa namanya eh, menurunkan nilai. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini OJS 3 ini ya yang sekarang menjadi mainstream, mungkin ke slide yang sebelumnya Pak, yaitu di OJS 3 ini bukan sekedar upgrade tampilan tapi perombakan user experience, di mana di sana Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih berada di OJS 2 atau apa namanya baru mengenal OJS 3 itu saya kira akan menemukan perbedaan yang sangat signifikan gitu ya antara versi 2 dan versi 3. Nah, untuk yang masih versi 2 silakan bisa nanti segera upgrade ke versi 3. Nah, keunggulannya apa kalau kita pakai JS 3 nanti adalah desain yang responsif, fleksibilitas peran gitu ya, berbagai macam role, dan yang kemudian itu adalah manajemen file yang juga lebih bagus. Nah, prinsip utama dari OJS 3 ini adalah integritas proses peer review gitu ya, dan kemudahan aksesibilitas data. Jadi, Bapak Ibu sekalian nanti bisa memonitor proses review dengan lebih jelas ya, lebih seksama di sana karena menu-menu yang disediakan di OJS 3 ini memang betul-betul berbeda dengan OJS 2 secara tampilan gitu ya. Tapi kalau secara fungsi saya kira sama gitu. Next slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, di sini keunggulan OJS 3 yang pertama adalah antarmuka yang responsif, kemudian alur kerja yang editorial yang juga cukup fleksibel gitu ya, fleksibel di OJS 2, kemudian manajemen peran yang lebih efisien atau unilateral model. Nah, kemudian juga kustomisasi tampilan yang lebih mudah. Nah, ini ya, pengelola jurnal ini nanti dapat mengubah tampilan visual mulai dari warna, font, ataupun tata letak gitu ya dengan lebih mudah tanpa merusak fungsi inti dari sistem. Dan ini yang terakhir yaitu optimasi metadata dan SEO ini betul-betul optimal gitu ya, di mana dengan OJS 3 ini lebih mudah untuk kemudian ramah gitu ya, lebih mudah dikenali oleh mesin pencari ataupun mesin pengindeks gitu ya. Kayak misalnya Google Scholar, kemudian Crossref, kemudian nanti di sana pengindeks-pengindeks yang lain semacam DOAJ gitu ya. Eh, Semakin tinggi versi 3-nya itu semakin banyak juga fitur-fitur yang kemudian bisa kita manfaatkan terutama di menu plugin kita. Itu ya. Oke, next slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai kelebihan-kelebihan itu ya, kita sebagai pengelola jurnal nanti bisa memanfaatkan dengan kita coba nanti, mungkin habis ini kita coba praktek gitu ya. Yang sebelumnya saya mohon maaf ini karena eh, laptop saya kebetulan agak bermasalah ini dengan Zoom gitu ya, sehingga ini saya pakainya di gadget atau di HP. Bapak Ibu sekalian, untuk ekosistem peran di sana, untuk user role-nya, ini ada setidaknya gitu ya, setidaknya itu ada 7 peran ya, yang nanti bisa kita bagi-bagi gitu ya, sesuai dengan SDM yang ada di jurnal Bapak Ibu sekalian. Dari yang pertama, ini jurnal manager, ini yang mengatur kebijakan dan setup jurnal. Nah, untuk setup jurnal ini sebenarnya juga eh, perlu waktu tersendiri gitu ya untuk jurnal-jurnal yang baru, yang tampilannya masih baru, masih lugu, belum banyak fitur-fitur yang ada di halaman-halaman ODS-nya. Nah, untuk setup ini nanti sepertinya juga perlu apa namanya pertemuan tersendiri ya untuk kita bahas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah editor. Ini ibarat sebagai komandan gitu ya, yang mengelola dan mensupervisi semua
artikel yang ada di dalam OJS atau yang masuk ke dalam OJS, mulai dari tahap submit, kemudian review, kemudian sampai pada copy edit dan juga production hingga terbit. Nah, ini harus sepengetahuan editor. Editor kalau dalam bahasa bahasa SK itu adalah editor in chief atau ketua editor. Nah, kemudian di bawahnya editor itu memiliki banyak anggota editor, ya, anggota editor atau anggota redaksi di sana diistilahkan dengan section editor. Nah, section editor ini adalah pengelola teknis per bidang ilmu. Jadi jurnal Bapak Ibu sekalian di sana itu misalnya untuk satu bidang tertentu, ya misalnya jurnal informatika misalnya, ya. Nah, di sana tentunya tidak semua reviewer itu menguasai semua kajian di bidang informatika itu. Maka di sana itu ada spesialisasinya. Itu ya. Misalnya di sana ada bidang NLP, bidang machine learning sendiri, kemudian editor computer vision sendiri, kemudian editor bidang database sendiri gitu ya. Nah, itu nanti diserahkan ke masing-masing section editor gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Dimana ketika misalnya ada artikel yang masuk itu topiknya adalah tentang IoT, ya, nah, maka editor in chief atau dalam hal ini editor itu menunjuk section editor bidang atau yang mengkaji bidang IoT. Demikian juga kalau misalnya nanti ada artikel yang masuk, misalnya adalah tentang machine learning atau deep learning, nah, maka di sana juga ditunjuk section editor yang sesuai kajiannya. Dari mana kita melihatnya? Nah, kita itu bisa melihat, kita bisa hunting, itu adalah dari profil Google Scholar, gitu ya. Dari profil Google Scholar biasanya di sana seorang dosen atau akademisi dia menyatakan dirinya bidang keilmuannya itu apa. Nah, kita bisa lihat nanti di Google Scholar profil masing-masing, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reviewer. Nah, reviewer ini juga hampir sama dengan section editor, tapi di sini sifatnya dia memberikan evaluasi terhadap konten, gitu ya. Nah, kalau section editor ini eh, dia ya sebenarnya substansinya ya reviewer juga, tapi di sana eh, sebagai editor yang nanti akan melanjutkan atau akan mengelola artikel itu gitu ya dari mulai submit sampai nanti terbit. Tapi kalau reviewer di sana adalah pihak luar gitu ya dan biasanya dari non kampus maaf non internal gitu ya yang kemudian bisa kita minta bantuan untuk kemudian mengevaluasi atau mereview memberikan catatan-catatan terhadap artikel yang masuk ke redaksi. Kemudian yang selanjutnya author. Nah, ini yang paling penting, sebagus apapun tampilan, seprofesional apapun tim redaksi kalau tidak ada artikel yang masuk, kalau tidak ada penulis ya apalah gunanya gitu ya. Nah, maka penulis kalau di pengelolaan jurnal itu adalah ibarat raja gitu ya. Kita perlakukan ibarat raja, kita perlakukan dengan sebaik-baiknya eh, penulis yang melakukan submission artikel kepada kita gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah copy editor. Ini adalah tim teknis yang memperbaiki kualitas tata tulis artikel gitu ya. Sehingga di sana itu kalau misalnya artikel itu berbahasa Indonesia, maka pastikan tidak ada typo, kemudian tulisan tata tulis sesuai dengan EYD atau ejaan yang Jadi disempurnakan, makanya nggak bisa kemudian pernah tarik tunai. kata-kata yang asing tidak sesuai dengan KBBI itu juga disesuaikan. Jika ada padanan kata di KBBI maka kita masukkan yang KBBI gitu ya. Nah, ini adalah tugas copy editor termasuk di sana memperbaiki kalimat-kalimat yang rancu misalnya, kalimat-kalimat yang tidak lengkap misalnya. Nah, di sana yang strukturnya terbalik misalnya, struktur kalimatnya, misalnya kohesi antar paragraf yang kurang nyambung misalnya, atau terpisah-pisah, nah maka itu adalah tugas dari copy editor. Mungkin kalau di di penerbit buku ini adalah sebagai penyunting gitu ya.
copy editor. Kemudian yang berikutnya adalah layouter. Layouter ini membuat layout ya setelah selesai di tahap editing, ya berikutnya di layout oleh layouter, tentunya sesuai dengan template yang sudah kita punyai gitu ya. Nah, ini adalah ekosistem peran dari tata kelola artikel berbasis OJS. Dengan kita misalnya nanti menggunakan OJS ini secara rigid ya, dengan sendirinya peran-peran ini kemudian dibagi ke orang-orang yang ada ya SDM di jurnal kita, maka dengan sendirinya nanti artikel kita akan berkualitas. Tapi kadang biasanya kalau misalnya buru-buru kita mau menerapkan tata kelola artikel sesuai dengan ODS gitu ya. Untuk dari artikel aja kita masih kesulitan, misalnya gitu ya. Nah, ini nanti mungkin itu dirasakan oleh semua pengelola jurnal pada awal-awal pembuatan jurnal baru. Tapi kalau yang ada di ruangan ini, saya kira Bapak Ibu sekalian, lumayan banyak ini sampai 149, bisa jadi sangat variatif gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin sudah sangat berpengalaman, sudah lama berkecimpung di bidang perjurnalan itu ya, dengan berbagai role yang ada di layar gitu ya, mulai dari manajer sampai layouter gitu ya. Atau mungkin bisa jadi ya yang ada di Zoom ini juga sebagian ada yang baru gitu ya, mengenal apa itu OJS, baru dan terpaksa menjadi pengelola jurnal bisa jadi. Nah, di sini nanti silakan ketika penyampaian apa yang saya uraikan di sini sudah selesai, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya jawab gitu ya terkait dengan peran-peran yang ada di slide ini. Oke, selanjutnya secara umum Bapak Ibu sekalian, untuk kita melakukan tata kelola artikel yang baik gitu ya, berbasis OJS ya, di OJS-nya sendiri untuk yang OJS versi 3 itu pembagiannya jelas, di sana ada 4 step atau ada 4 tahapan utama gitu ya. Yang pertama adalah submission gitu ya. Yang kedua adalah review, yang ketiga adalah copy editing, dan yang keempat atau yang terakhir adalah production. Kalau kita buka OJS versi 3, di sana terlihat dengan jelas ketika kita buka salah satu file misalnya gitu ya. Nah, salah satu submission atau artikel, nah, maka step by step-nya ini akan terlihat dengan jelas gitu ya. Di bagian submission, yaitu penulis mengirimkan naskah dan melengkapi metadata gitu ya di bagian submission. Nah, kemudian di bagian review itu nanti adalah proses penilaian substansi oleh pakar. Nah, untuk review ini nanti bisa bisa single, bisa double blind gitu ya, bisa open review. Nah, nanti di sana ada banyak model-model review. Ada yang blind, ada yang double blind, ada yang open gitu ya. Nah, nanti ini pilihannya silahkan kembali ke Bapak Ibu sekalian selaku pengelola, apakah mau open ataukah mau blind gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika proses review nanti sudah selesai, kemudian artikel statusnya accepted, nah maka akan masuk ke step yang ketiga, yaitu copy editing, yaitu untuk perbaikan tata bahasa dan format selingkung ya, disesuaikan nanti dengan template seperti tadi yang saya sampaikan di proses copy editing yang dilakukan oleh copy editor gitu ya. Detail di sana dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, seenggaknya biasanya seminggu gitu ya, mengingat kesibukan dari copy editor biasanya kan tidak hanya ngurusin artikel saja gitu ya, karena bisa jadi tugas sebagai copy editor, tugas sebagai pengelola jurnal itu adalah tugas tambahan. Tugas utamanya apa? Ngajar. Tugas utamanya apa? Meneliti misalnya ya. Karena kalau kita lihat di POPAK ini pengelola jurnal itu adalah sebagai tugas pengabdian gitu ya. Nah, pengabdian itu ya biasanya dilakukan di luar jam kerja biasanya. Karena kalau di jam kerja kita sudah habis waktunya untuk penelitian dan juga pendidikan atau pengajaran. Oke, next.
yang berikutnya Bapak Ibu sekalian di sini OJS workflow ini ya dari mulai submit sampai dengan publish. Nah, ini sebenarnya core of the core-nya, inti. Jadi slide kita di sore hari ini dirangkum dalam satu slide ini, yaitu di slide yang ke-6. Ya. Nah, untuk menjelaskan ini, ya, untuk menjelaskan slide ini ya mau dibikin lama juga bisa, mau dibikin cepat juga bisa, tapi nanti kita menyesuaikan saja. Yang jelas alurnya di sini ini yang perlu Bapak Ibu pahami nanti ya. Dari yang pertama ini kita ada submission, gitu ya. Submission siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah penulis, gitu ya. Nah, setelah melakukan submission, kemudian sama editor, ya, editor in chief biasanya atau editor gitu ya. Nah, itu dilakukan pre-check. Pre-check itu adalah screening, ya. Kita lakukan screening, Bapak Ibu sekalian. Jadi artikel yang masuk itu jangan langsung dilempar ke reviewer, jangan, gitu ya. Tapi di pre-review dulu. Kita cek di sana untuk pre-check apa biasanya yang di screening. Yang pertama adalah kesesuaian topik artikel dengan skop jurnal kita, tuh ya. Yang kedua itu adalah apakah sesuai dengan template jurnal kita, gitu ya. Yang ketiga, apakah similarity-nya itu memenuhi standar minimal. Kalau untuk jurnal itu similarity biasanya adalah 20% maksimal di luar daftar pustaka, gitu ya. Setidaknya 3 itu nanti Bapak Ibu cek itu ya. Yang pertama itu adalah kesesuaian dengan skop. Kalau baru masuk kemudian dilihat judulnya, dibaca abstraknya kok ini di luar skop, di luar bidang kajian jurnal Bapak Ibu sekalian, ya udah nggak usah tunggu lama-lama, langsung saja di decline, gitu ya. Waduh, heman-heman Pak, ini kan artikel mung-mungan gitu ya, karena jurnal baru, ya silahkan kalau nanti Bapak Ibu ingin effort lebih ya, ya nggak masalah. Tapi secara kaidah ketika di sana itu tidak sesuai dengan skop, ya seharusnya itu ditolak langsung, di decline. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian dengan template. Ya, ketika misalnya artikelnya sudah sesuai dengan skop nih, nah masuk step yang kedua yaitu apa? Sesuai enggak dengan template-nya, baik itu secara tampilan atau secara bagian-bagian yang ada di dalam artikel. Apakah sudah ada judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, gitu ya. Kemudian hasil, kemudian kesimpulan, gitu ya. Kemudian literatur review. Nah, ada enggak bagian-bagian itu? Kalau ada yang hilang atau ada yang tidak ada, itu nanti jadi catatan Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ternyata kajian literaturnya belum ada atau belum memadai. Catat Bapak Ibu. Nah, nanti itu akan menjadi catatan revisi. Sebelum masuk ke review itu sudah kita screening seperti itu duluan, ya. Satu. Nah, kemudian yang kedua misalnya, wah ternyata kok daftar pustakanya ini cuma 5 misalnya. Sebenarnya artikelnya bagus nih, cocok nih. Nah, cuman kok artikel referensinya sangat sedikit. Nah, itu kan kurang memadai. Catatan yang kedua, catat gitu ya. Kemudian yang ketiga, loh ini kok referensinya dan citasi kok nggak pakai Mendeley atau nggak pakai reference manager misalnya. Padahal di author guideline itu mensyaratkan pakai reference manager 3 catatan misalnya. Nggak masalah, itu kan ada kekeliruan seperti itu, tapi masih masuk skop, oke, masuk. Ada 3 catatan. Similarity, oh aman ini, similarity 10% misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan screening pada tahap pre-check ini, ya, pre-review discussion ini, ditemukan tiga apa ini namanya, 3 catatan. Nah, maka 3 catatan ini diberikan ke penulis. Kita kembalikan lagi ke penulis menggunakan menu discussion, pre-review discussion yang ada di bagian bawah halaman UTF. Itu ya. Mohon maaf ini saya belum bisa mendemokan gitu ya. Nggak bisa langsung mendemokan.
seperti itu, kemudian dikembalikan tuh ke penulis. Nah, kemudian ketika penulis melakukan revisi ya sesuai dengan catatan kita, itu kemudian mereka upload lagi, masih di tahap submission. Nah, kita cek lagi. Oh, ternyata hasil revisi dari penulis di pre-review ini ternyata belum bagus. Nah, kita kembalikan lagi. Tapi kalau, oh ya ini sudah referensi sudah lumayan, sudah 15, oh sudah pakai Mendeley, oh sudah ada kajian literatur misalnya, gitu ya. Nah, oh ini sudah sesuai gitu ya dengan catatan dari pra-review, maka baru masuk ke tahap berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu ke kanan itu masuk ke peer review. Tapi kalau misalnya sudah dikasih catatan pre-review, tapi kok di sana kembali lagi masih seperti semula atau revisi yang dilakukan itu minimalis, ya sudah nggak usah nunggu panjang-panjang Bapak Ibu, itu tinggal ikuti aja panah yang atas. Panah yang ke atas, kemudian ke kanan, itu menuju ke apa Bapak Ibu? Menuju ke decline. Nggak usah lama-lama gitu ya, karena penulis tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kemudian penulis itu melakukan revisi sesuai dengan catatan editor, langsung deh masuk ke peer review. Nah, masuk ke peer review, nanti kita tunjuk reviewer, seenggaknya itu 2 orang, gitu ya, reviewer. Nah, kemudian setelah ditunjuk reviewer, kemudian reviewer melakukan review. Nah, hasil review itu kemudian eh, hasil review itu kemudian kita terima ya, editor decision di sana. Nah, nanti hasil reviewnya itu kan diterima ke kita, kemudian kita teruskan nanti kepada author. Nah, kita teruskan kepada author untuk dimintakan review itu ya. Nah, kemudian di sana kita bisa ada catatan. Catatannya apa? Bisa minor revision, bisa major revision, tergantung dari catatan-catatan yang diberikan dan rekomendasi keputusan yang diberikan oleh reviewer. Kalau reviewer bilang decline, dua-duanya bilang decline misalnya, ya sudah, nggak usah pikir panjang, langsung di reject. Itu dari editor decision langsung ke kanan itu di kotak yang berwarna merah. Tapi kalau dari peer reviewer itu 2 orang itu, yang satu mayor, yang satu minor misalnya gitu ya, ini nanti tinggal dilihat kembali oleh Bapak Ibu selaku editor gitu ya. Bapak Ibu selaku editor, apakah ini masuk kategori minor atau major, kemudian dimintakan revisi kepada penulis gitu ya, dimintakan revisi kepada penulis. Nah, hasil revisinya baru kemudian dikembalikan lagi ke editor seperti tadi di tahap pra review. Nah, hasil reviewnya itu kemudian dicek kembali Bapak Ibu. Oh ya, ini hasil revisi dari penulis ternyata kok belum maksimal. Nah, Bapak Ibu bisa kembalikan lagi kepada penulis revisi kedua. Nah, itu saya sendiri juga beberapa kali gitu ya menemukan, jadi penulis itu ya, karakter penulis kan macam-macam gitu ya, jadi penulis itu kadang-kadang sudah ada catatan revisinya banyak gitu ya, panjang detail. Nah, kita kasihkan ke penulis, nah kemudian penulis dalam waktu 2 hari lah kok langsung selesai itu revisinya, langsung jadi. Nah, itu ada itu, kemudian ketika dicek belum ada 10% itu revisinya sebagaimana catatan reviewer. Itu kan ada 2 pilihan Bapak Ibu sekalian kalau kasus seperti itu. Bagaimana? Yang pertama, mintakan revisi kembali untuk kedua kalinya. Kita kasih kesempatan gitu ya, sembari kita tegur gitu ya. Masa revisinya kayak gini gitu ya. Atau kalau mau galak ya langsung saja dideklarasi, nggak apa-apa. Emang Pak, misalnya karena artikelnya omongan ya, monggo kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini kita bicara yang ideal gitu ya. Yang ideal itu seperti itu. Kalau memang artikelnya jelek, walaupun kita kekurangan artikel, mending kita cari artikel yang lain. Artikelnya jelek, penulis nggak bisa diajak kerjasama, revisi seadanya, orang sama sesuai, decline, cari aja artikel yang lain, gitu. Ya, nah kalau yang belum terakreditasi, saya kira nggak masalah. Kalau misalnya ada kasus seperti itu, mending kita cari artikel yang lain, gitu. Oke, nah
Kemudian setelah penulis melakukan revisi dan revisinya sudah cukup sesuai gitu ya dengan permintaan dari reviewer atau catatan reviewer, maka di sana kita masukkan ke tombol yang hijau di sana atau ke kotak yang hijau yaitu accepted gitu ya. Nah, accepted di sana itu berarti artikel diterima. Nah, ketika artikel diterima, maka jangan lupa kita kirimkan notifikasi kepada penulis bahwa artikel ini diterima. Nah, masuk ke tahap yang berikutnya apa? Ya, tahap copy edit kalau di situ di tahap production. Kita copy edit, kita perbaiki, nanti masuk ke siapa? Ke editor, ke copy editor gitu ya untuk diperbaiki tata tulisnya. Nah, setelah tata tulis diperbaiki, kemudian selesai, sudah bagus, masuk ke layouter. Nah, ketika sudah masuk ke layouter, nanti di layout sesuai dengan template, diperbaiki, gitu ya. Nah, baru langkah yang terakhir kita membuat isu, ya. Kita membuat isu, masuk ke menu isu, kemudian di sana create new issue. Nah, bikinlah isu di sana volume sekian, nomor sekian, gitu ya. Nah, kemudian kita jadwalkan untuk terbit di edisi yang terdekat. Gitu. Nah, ini ya secara umum Bapak Ibu sekalian, ketika sudah terbit itu jangan lupa ya untuk kemudian apa mengaktifkan DOI. Kalau sudah punya DOI. Kalau belum ya berarti kita bisa register dulu ya. DOI bisa melalui RJI tentunya yang murah gitu ya dan terjangkau untuk kampus-kampus di Indonesia gitu ya. Nah, kalau sudah terindeks ya jangan lupa juga ketika sudah terbit langsung diindekskan kemana, misalnya ke DWJ, misalnya ke Scopus, misalnya ke pengindeks-pengindeks yang lainnya gitu ya. Nah, ini ya secara umum Bapak Ibu sekalian untuk proses tata kelola artikel gitu ya yang memenuhi standar minimal akreditasi. Nah, untuk proses pre-review itu bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali untuk dimintakan revisi. Di proses peer review sendiri ini nanti juga bisa round 1, round 2 ya. Kalau istilah di OJS ada ronde 1, ada ronde 2 gitu ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke accepted itu sudah masuk sepenuhnya wilayahnya editor untuk kemudian diperbaiki tulisannya, untuk kemudian di layout sampai kemudian diterbitkan. Nah, untuk kotak-kotak yang berwarna kuning ya, di situ memang sengaja dibedain. Untuk yang berwarna kuning di sana itu alurnya bisa siklus, bisa berulang gitu ya, sampai betul-betul didapatkan hasil revisi yang sesuai dengan standar jurnal gitu ya, sesuai dengan standar jurnal kita masing-masing tentunya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, next slide berikutnya. Nah, ini yang tadi sudah digambarkan ya. Nah, ini adalah detail prosesnya, manajemen submission dan desk review, cek kelengkapan administrasi, kesesuaian dengan template, similarity check, surat pernyataan ya. Ini tadi yang ada yang kelewatan, yaitu surat pernyataan atau CV penulis. Termasuk di dalamnya mungkin mencantumkan alamat email dan nomor HP. Kalau ada penulis lebih dari satu, ini nanti juga seharusnya ditampilkan juga gitu ya di CV. Dan juga surat pernyataan, apa surat pernyataan keaslian atau surat pernyataan artikel tidak disubmit ke jurnal manapun ya, surat pernyataan atau pernyataan bahwa bukan hasil plagiasi dan seterusnya. Nah, di sana nanti Bapak Ibu bisa gitu ya, bisa lihat template atau contoh-contoh surat pernyataan yang dikirimkan oleh penulis bersamaan saat dia submit gitu ya. Sehingga ketika submit itu tidak hanya artikel saja, tapi sudah termasuk surat pernyataan dan juga CV. Sehingga kita bisa lihat itu profil penulisnya. Kemudian gunakan fitur pre-review discussion untuk berkomunikasi dengan penulis jika ada kekurangan sebelum dikirim ke reviewer. Nah, untuk decision-nya seperti tadi bisa send to review atau decline. Next.
Untuk tahap yang kedua, peer review, ini tadi juga sudah kita bahas ya, pemilihan reviewer yang kompeten tentunya, kemudian pemanfaatan fitur review form, ini jangan lupa, ini tadi yang kelewatan ya, agar hasil penilaian seragam dan objektif. Jadi Bapak Ibu di sana untuk memudahkan reviewer juga untuk memberikan catatan, dan untuk memudahkan kita juga selalu pengelola jurnal atau editor dalam menilai apakah artikel ini sesuai standar kita, maka diharapkan kita memiliki form review. Nah, form review ini bisa kita bikin gitu ya di menu workflow. Kalau di OJS 3 gitu ya, di menu workflow, kemudian di sana nanti ada review. Nah, Bapak Ibu silakan nanti bisa dimasuk ke tab review, kemudian dibikin review formnya. Ini betul-betul memudahkan dan mempercepat kita gitu ya, dalam mengecek hasil review. Nah, kemudian monitor dan reviewer ya untuk menjaga duration of publication. Nah, di sini kita harap maklum ke reviewer yang kita tunjuk biasanya adalah orang-orang keren, orang-orang ya suhu di bidang keilmuan jurnal kita. Nah, biasanya mereka itu sibuk, gitu ya. Nah, ketika sibuk, maka tugas kita selaku editor atau section editor adalah untuk senantiasa mengingatkan, gitu ya. Nah, kalau best practice saya sendiri itu ketika baru saja memberikan penugasan review itu beberapa saat kemudian langsung saya susulin dengan WA, gitu ya. Nah, kemudian biasanya langsung respon, gitu ya. Nah, tapi kalau cuma di email nggak tahu ini kayaknya memang apakah kultur ya, kultur atau kebiasaan di Indonesia gitu ya, jarang yang membuka email. Tapi kalau balas WA itu relatif lebih cepat daripada membalas email atau membaca email. Nah, maka ketika email notifikasi itu dari sistem OJS itu sudah terkirim, kalau saya sendiri itu biasanya langsung nyusulin, ya, nyusul ngechat WA itu ya, mohon berkenan untuk mereview artikel dengan judul ini, notifikasi sudah kami kirimkan ke email. Jika ada kendala, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Seperti itu, ya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk menunjuk reviewer yang lebih dari satu orang gitu ya untuk mendapat second opinion terkait dengan kualitas artikel. Jangan cuma satu gitu ya, walaupun belum cinta atau belum terakreditasi, apalagi kalau yang sudah terakreditasi itu ya. Kabarnya katanya kalau benar itu cinta dua itu reviewernya 3 katanya, tapi nggak tahu ini nanti di bagian yang bahas tentang akreditasi mungkin sudah tahu bocorannya mungkin gitu ya. Oke, lanjut lagi ke step yang berikutnya, yaitu di step yang ketiga dan keempat ini ya, memastikan citasi dan daftar pustakaan yang konsisten gitu ya, kemudian memastikan tidak ada typo atau tata tulis sesuai dengan EYD dan KBBI gitu ya, atau grammar friendly kalau artikel yang berbahasa Inggris. Dan pembuatan file galis ini ya, yang interaktif juga, link DOI pastikan juga nanti harus aktif. Dan pastikan nomor DOI yang ada di OJS, yang ada di PDF itu sesuai dengan yang ada di OJS. Jangan sampai berbeda gitu ya. Nah, pemberian nomor DOI ini pada setiap artikel sebelum publish ini pastikan ada itu ya, cantum supaya mudah untuk kemudian ditelusuri. Dan jangan lupa juga ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di template Bapak Ibu sekalian ini di template artikelnya sudah ada pemberian informasi history artikel atau belum. Ini juga masuk dalam penilaian juga gitu ya. Dan bentuk transparansi pengelola jurnal gitu ya. Dalam mengelola kapan artikel submit, kapan artikel accepted, dan kapan artikel publish. Nah, ini perlu disampaikan di PDF ataupun di OJS gitu ya. Ini sebagai bentuk transparansi kita dalam mengelola jurnal. Selain juga itu dipakai oleh asesor gitu ya atau oleh auditor gitu ya. PAK gitu misalnya untuk menilai kualitas artikel ya. Nah, itu salah satunya itu adalah kapan submit, kapan terbit itu menjadi penting
ya informasi itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 15.45 gitu ya. Masih ada waktu, kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan dulu ke Pak Arif. Monggo Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Warto atas informasi dan materinya yang telah disampaikan pada kami. Selanjutnya ini saya bacakan dulu ya, atau Pak Warto sudah melihat di kolom chat box. Oh Itu ya, ada bertanya, jika kita lihat dari Edriagus Saputra, Stain Madina. oh ya, Itu ada, jika kita lihat kebanyakan jurnal posisinya struktur paling tinggi editor in chief atau pimpinan redaksi, dan setelah iya, itu managing managing ya mungkin ya, atau jurnal manager ya kalau di iya. S3 ya. Ini ini belum belum tuntas sebenarnya Pak Hendriagus ya. Oh iya, iya. Ya, mungkin Pak Hendriagus masih bersama kami di online, so mungkin bisa bertanya langsung kepada Pak Warto. Kalau mau langsung silakan. Satu-satu aja Silakan. ya Pak ya, biar saya Iya. bingung. Oke, 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 kalau kalau tidak ada, silakan Pak Warto pendapatnya terkait dengan ini, oke. editor Langsung in chief saya dan tanggapi ya, managing. eh, Pak Silakan. Edriagus itu ya dari Stein Madina. Jika kita lihat kebanyakan jurnal posisinya struktur paling tinggi editor in chief itu betul ya. Eh, tapi istilahnya kalau di OJS itu tidak ada secara eksplisit tertulis editor in chief gitu ya. Nah kalau mau bikin sendiri itu sebenarnya bisa juga gitu ya, nggak masalah di custom. Nah kalau secara role ya role itu memang nggak ada juga gitu ya role. Jadi kalau masuk ke menu user kemudian role, nah di sana itu adanya memang editor. Tapi kalau misalnya Pak Edregus itu mau membuat role editor in chief yang nanti role-nya itu atau perannya sama dengan editor yang kita maksud di slide saya tadi, ini juga bisa nggak masalah gitu ya. Jadi ada managing ya. Kalau managing ini tadi adalah eh, yang diberi tugas untuk melakukan setup gitu ya, managing editor dan untuk melakukan screening untuk pertama kali. Jadi screening ini bisa dilakukan oleh editor in chief ya atau editor atau juga managing editor. Nah, tapi kalau best practice di tempat saya memang managing editor ini jurnal manager gitu ya istilahnya. Nah, itu dia eh, mitra dari editor in chief gitu ya yang kemudian dia mengetahui semua seluk-beluk artikel dari mulai submit sampai terbit. Kalau misalnya ada apa namanya, ada reviewer yang lazy misalnya ya, ada reviewer yang malas, nah maka di sana eh, kalau di tempat saya itu jurnal manager ini yang ngingetin gitu ya, jurnal manager yang ngingetin atau seharusnya idealnya itu adalah section editor. Nah, tapi pada prinsipnya di sana editor in chief itu ya memang pimpinan tertinggi gitu ya. Nah, setelah itu managing editor, setelah itu baru tim editor. Seperti itu, Bapak. Tapi Hmm. kadang-kadang untuk perannya sendiri itu juga tumpang tindih gitu ya. Kadang-kadang managing itu juga berlaku sebagai editor. Kadang editor itu juga berlaku sebagai managing editor. Tapi kalau itu jarang. Yang sering itu managing, ya managing editor atau journal manager itu yang bisa berlaku sebagai editor in chief. Di lain waktu berlaku sebagai editor. Di lain waktu lagi berlaku sebagai author bahkan. Itu managing biasanya. Yang istilahnya itu login S gitu ya. Atau bahkan sebagai copy editor, author, itu managing editor biasanya. Nah, jadi yang paling istilahnya palu gada itu adalah managing editor. Begitu Bapak, Pak Edriagus. Gitu. Ya. Ya, seperti itu Pak Edriagus. Berarti posisi ini walaupun kita sudah tahu level usernya adalah jurnal manager atau managing editor, berarti di situ ada peran etika ya Pak Warto ya, Iya betul. etika Oke, editor.
Nah, ini mungkin sudah diatur ya Pak Warto di jurnalnya itu ya, harus Iya, bagaimana. kita bisa atur ulang sendiri. Mm-mm. Berarti Oke. memang hanya hanya Tuhan dan pengelola jurnal yang tahu. Dan Iya, penilai di Indonesia ya, karena asesor betul. jurnal Indonesia kan Sesal. hanya melihat dalamnya, berbeda dengan yang lainnya. Oke, kita Iya, lanjut dari Pak Farhan Muhtar. Ini jurnal dikenai dengan author fee, idealnya setelah author submit artikel atau setelah author merevisi artikel. Bagaimana Pak Warto iya. pendapatnya? Kalau secara etika umumnya, itu ya, etika pengelolaan jurnal umumnya, author fee itu ditagihkan ketika artikel sudah accepted. Mm-mm. Umumnya seperti itu, gitu. Ya. Nah, tapi kemudian di lapangan itu kasuistik banget gitu ya. Ada ini jurnal di kampus saya ini di Purwokerto itu ada juga yang begitu submit mau masuk ke review itu ditanya dulu, ya, Mm-mm. ditagihkan dulu. Nah, kalau eh, dia bayar maka lanjut. Kalau tidak ya berarti decline. Kenapa? Karena pemikirannya itu adalah ini sudah merepotkan reviewer sampai 2 orang, tiba-tiba kemudian ketika sudah revisi accepted kok kemudian tidak mau membayar. Nah, ini kan repot. Kasuistik ini sebenarnya. Tapi kalau mau secara idealnya itu APC itu ditagihkan ketika artikel sudah accepted. Itu. Kalau Mm-mm. artikel baru direvisi, kita belum tentukan ini artikel ini diterima atau tidak, itu ya belum membayar juga umumnya gitu ya. Umumnya begitu. Begitu Pak Farhan. Ya, mungkin lebih baiknya declare di pengaturan jurnalnya ya, Pak Warto ya, Iya betul. polisinya ya, biar Mm-mm, transparan dan betul. semuanya bisa diketahui. Oke, baik. Iya. Berikutnya ini ada Siti Humairoh Fikrillah. Ini ada resen nih, Ya. mungkin bisa ini ya, bisa bertanya langsung. Silakan Bu Siti Humairoh, Mas. Ya, Nanti Halo Bu silakan. Siti. habis Silakan. Sudah lebaran lah sudah aku pemateri ke sana lagi nanyain jelaskan. gitu. Iya. Ada beberapa ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama itu pemberian nomor doi. Biasanya ada beberapa jurnal yang memberikan doi ataupun tidak. Apakah hal tersebut berpengaruh pada akreditasi atau tidak? Kemudian biasanya setelah saya praktikkan Pak, mohon izin saya masih terbilang baru editor masih belajar menjadi editor di jurnal. Biasanya ada beberapa jurnal yang butuh untuk quick submit. Setelah saya mempelajarinya, ada beberapa jurnal yang berhasil untuk quick submit ke tahun belakang dan ada pun juga di file dan di dashboard jurnal sudah diatur untuk ke tahun sebelumnya, tetapi yang tampil di tampilan itu tetap tahun ini. Misalnya saya sudah setting ke tahun 2025 tetapi tanggalnya tetap ke 2026. Kemudian yang ketiga Pak, pertanyaan saya mohon izin, biasanya ada beberapa jurnal yang sudah di-download dan itu dimasukkan di Mendeley ataupun Zetero. Terdapat beberapa jurnal yang terbaca otomatis, tahunnya, penerbitnya, doi-nya dan lain sebagainya Pak, tetapi ada beberapa yang kurang lengkap. Itu sepertinya kekurangannya di mana ya Pak? Mohon petunjuknya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Oke. Silakan Pak Warto langsung menanggapi. Oh iya. Oke, untuk yang ketiga dulu itu ya terkait dengan penarikan atau pengambilan metadata gitu ya di aplikasi Reference Manager, Zotero atau Mendeley. Kadang-kadang ada yang lengkap, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya yang tidak lengkap gitu ya. Nah, kalau misalnya kasus di Mendeley maka pastikan di sana nomor DOI-nya benar. Kalau nomor DOI-nya benar, di Mendeley itu di sebelah kanan nomor DOI itu nanti akan ada tombol loop gitu ya, yang itu akan mensinkronkan secara otomatis ketika tombol loop itu diklik. Itu Bu. Jadi
kita sebenarnya nggak perlu repot-repot untuk entry manual karena disitulah salah satu fungsi yang powerful dari apa namanya dari DOI. Jadi dia ketika kita klik di Mendeley itu tombol search untuk DOI, yang penting nomor DOI-nya ada gitu ya. Nah, maka metadata yang ada di atasnya atau metadata yang ada di artikel itu akan otomatis terisi semua, Ibu. Nah, itu terjadi kasusnya Ibu itu biasanya ketika Ibu itu Bu Siti itu memasukkan ke Mendeley itu adalah file PDF itu biasanya. Kalau memasukkan file kemudian masukkan file PDF gitu ya. Nah, kadang-kadang pembacaan dari Mendeley itu kurang optimal. Nah, supaya lebih optimal itu Bu Siti nggak usah baca nggak usah kemudian entry kelengkapan dari metadatanya. Jangan, tapi pastikan ada nomor DOI-nya yang kemudian nomor DOI itu tinggal diklik saja, maka otomatis akan sinkron. Begitu, Ibu. Kemudian untuk yang kedua tadi apa ya Pak Arif ya? Silakan Bu Siti. Bu Siti, tadi yang kedua apa Bu Pak, Siti? terkait pemberian doi, Pak, ada beberapa Oh, jurnal yang diberikan doi dan tidak. Apakah itu berpengaruh terhadap akreditasi nantinya? Oh iya, jadi DOI kaitannya dengan akreditasi itu adalah syarat. Kalau artikel itu nanti tidak ada DOI-nya, itu dianggap tidak memenuhi syarat akreditasi. Gitu ya. Nah, maka wajib untuk memberikan nomor DOI. Tapi kalau kemudian kasusnya misalnya ada nomor DOI yang aktif, ada nomor DOI yang tidak aktif, itu sudah urusan yang berbeda. Gitu. Ya. Eh, yang penting secara syarat itu sudah memenuhi, ada nomor DOI dan ada yang aktif. Kalaupun misalnya ada yang tidak aktif, itu tidak menggugurkan akreditasi, tapi hanya mengurangi nilai akreditasi. Seperti itu, Ibu. Jadi, eh, jurnalnya Bu Siti sudah ada DOI-nya kan ya? Sudah, Bu Siti? Iya, moga-moga sudah. Sepertinya sudah gitu ya. Dan yang pertama tadi apa ya Bu Dan Siti ya? Coba. terkait quick submit, Pak, yang quick submit submit. Oh ke iya. tahun sebelumnya, biasanya ada yang berhasil tertera di situ tahun 2025, tetapi terkadang di Mhm. dashboardnya juga tetap sebagai 2026. Oh, nah kalau terkait dengan quick submit itu biasanya untuk edisi-edisi lama itu saya juga melakukannya Ibu gitu ya. Karena berpindah ke OJS itu kan belum lama. Punya saya itu pindah ke OJS itu 2017. Nah, sedangkan artikel saya itu terbit sejak 2007. Nah, caranya bagaimana untuk quick submit yang seperti itu? Nah, maka di sana itu ketika artikel itu yang quick submit itu sudah terbit, ya ketika pertama terbit itu quick submitnya itu kan sesuai tanggal dan tahun pada saat publish hari ini misalnya, gitu ya. Nah, maka kalau di OJS 3 itu Bu Siti setelah terbit, gitu ya. Misalnya ini artikel seharusnya adalah terbit tahun 2025 atau 2024. Nah, pertama terbit itu kan hari ini, misalnya ya, karena quick submit-nya hari ini. Nah, maka begitu terbit hari ini dan tertulis hari ini, itu Bu Siti langsung klik tombol unpublish. Gitu. Nah, ketika diklik unpublish itu kan tidak jadi terbit. Nah, kemudian dirubah itu tanggalnya, dimundurkan itu bisa. Itu di bagian menu atau tab production itu di bagian bawah itu ada isu gitu ya. Di tabnya itu ada isu. Nah, di sana ada informasi atau ada data terkait dengan tanggal terbit. Nah, di situ kemudian disesuaikan, dimundurkan bisa Bu. Gitu. Nah, ketika sudah dimundurkan, kemudian dipublish ulang. Jadi memang pekerjaannya jadi dua kali kalau ingin menyesuaikan tanggal. Jadi
terbit apa adanya dulu, kemudian langsung di unpublish saat itu juga, kemudian dirubah tanggalnya, dimundurkan tanggalnya, habis itu kemudian terbitkan ulang. Itu seperti itu Bu triknya. Saya sudah Moga-moga coba bisa. pernah Pak ininya merubah tanggalnya di situ ke tahun 2025, tetapi Iya, tetap ke 2026. Mungkin saja mau dicoba lagi untuk men-unpublish. Terima kasih Pak. Nanti saya coba iya kembali. betul. Pakainya unpublish dulu, betul. Kalau nggak di unpublish, nggak berubah itu walaupun sudah tersimpan, itu nggak mau berubah memang. Coba di unpublish dulu ya Bu ya. Iya, iya. Makasih Pak. Ya, Oke. kemudian Yang berikutnya. ini ada Pak Imam, cara memperoleh author dan reviewer dari luar negeri. Bagaimana Cara ya Pak ya? memperoleh author dan reviewer dari luar negeri. Nah, ini kalau biasanya untuk yang mungkin sudah OTW Sinta 2 atau Sinta 2 mau naik ke Sinta 1 itu ya. Nah, caranya ini saya kemarin juga belajar juga karena saya juga masih terus belajar, selalu belajar. Itu ada tutorialnya salah satu dewan pengawas RJI gitu ya, yang namanya Pak Busro itu dari UIN Bandung, itu memberikan tips dan triknya untuk mendapatkan author, reviewer ataupun editor dari luar negeri. Itu ada eh, Pak Imam itu bisa coba cari gitu ya, trik mencari author dari luar negeri, tambahi kata Busro, itu nanti akan muncul. Nah, itu saya ikuti tutorialnya itu ya, cukup mudah juga eh, untuk diikuti dan juga sudah saya praktekkan. Salah satunya itu adalah kita dengan melakukan yang namanya scraping email atau scraping identitas dari Scopus, Pak. Jadi kalau Bapak punya apa namanya bisa login ke Scopus, silakan nanti bisa dicari author gitu ya yang sesuai dengan topik kajian jurnal Pak Iman gitu. Nah, nanti kalau sudah kemudian di scraping, ambil datanya, kemudian nanti secara umum ini Pak ya, gambarannya secara umum, setelah kemudian diambil datanya dari Scopus misalnya, nah kemudian kita bikin surat call for paper, kemudian kita kirim ke email-email tersebut. Jangan cuma 10, 200, 300, 1000, kalau bisa 5.000, 10.000 gitu Pak Imam. Nah, semakin banyak scraping kita di Scopus, maka semakin besar juga kemungkinan untuk paling enggak salah satu, dua, atau tiga calon autor atau reviewer yang bisa kita jaring. Seperti itu Pak Imam. Ya, jadi Ya, bisa kita coba di tutorialnya Pak Busro. ya. Baik, atau kunjungi di website kami ya, forum.relawanjurnal.id ya. Di sana juga sudah ada beberapa tutorial lainnya ya Pak Warto ya. Ya, betul. Oke, baik. Berikutnya termasuk ini dari Pak Sumarjono. Itu juga di sana pun ada tutorial manajemen OJS atau workflow terkait dengan naskah, alur naskah tersedia juga di sana. Nah, kemudian di sini Iya. ada namanya Mas Anggara Mahardika. Nah, ini terkait dengan batasan etika terkait fast track jurnal submission. Oh Silakan ya, Pak Wan. oke. Etika. Fast track ya. Oke, biasanya untuk yang menerima fast track jurnal yang sudah mapan atau cukup mapan, seenggaknya mungkin Sinta 3, Sinta 2, atau Sinta 1 gitu ya. Nah, saya kira nggak tabu-tabu amat gitu ya dengan fast track gitu ya. Sebenarnya boleh saja. Yang pertama, pastikan SDM-nya ada yang mau melaksanakan fast track gitu ya. Kalau memang belum ada, jangan dipaksakan. Gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, fast track itu walaupun fast track gitu ya, kalau menurut saya sendiri itu umumnya ya, kalau sesuai batas etika itu menurut saya itu seenggaknya sebulan. Itu fast track. Kalau fast track kok seminggu, salam itu udah pasti banyak sekali kode etik yang dilanggar itu di situ. Kalau seminggu, seenggaknya sebulan. Karena ada juga jurnal-jurnal yang bagus dan masih jurnal bagus, mapan, yang menerapkan fast track itu sebulan. Apa? Asumsinya gini, seminggu submission. Gitu ya. Maksudnya itu
dari penulis submit sampai nanti kemudian dilihat oleh editor itu jangka waktu seminggu. Kemudian seminggu berikutnya proses review gitu ya. Seminggu berikutnya itu proses review, seminggu berikutnya proses revisi. Hasil review seenggaknya seminggu itu nanti sudah kembali dan kemudian dikembalikan lagi ke siapa namanya penulis untuk revisi. Itu minggu ketiga itu ya. Nah, minggu keempat kalau misalnya memang accepted, ya, minggu keempat inilah tahap produksi, yaitu copy edit, layout sampai terbit itu seminggu. Tapi kalau kurang dari seminggu diragukan. Bisa sih, saya kira bukan hal yang tabu gitu ya untuk kemudian kita menerapkan fast track selama masih mengindahkan kaedah-kaedah etika publikasi. Tetap dijalankan itu prosesnya mulai dari submission, iya, pre-review juga perlu, kemudian proses reviewnya itu juga dijalankan walaupun cepat gitu ya, seminggu. Ya kita kontak kawan-kawan reviewer yang memang bisa fast respon gitu ya. Kemudian copy edit layout itu juga atau revisi dari penulis itu kalau sudah minta fast track itu biasanya mereka merevisinya juga cepat. Ya, tapi tetap harus kita lihat kalau misalnya revisinya cepat diberi jangka waktu seminggu tapi kok hasil revisi itu apa adanya seperti tadi yang saya sampaikan di depan, revisinya minimalis, tidak sesuai dengan catatan reviewer, ya mohon maaf, kembalikan saja, minta revisi yang kedua, seperti itu Bapak. Tetap kalau mau secara ideal itu begitu. Tapi kadang-kadang ada kemudian editor yang ngalai untuk ketika hasil revisi itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian editor ngalai yang merevisi. Ya, ya boleh-boleh saja itu nggak apa-apa. Kalau secara waktu itu 1 bulan, itu ya seenggaknya. Yang kedua, step by step tata kelola artikel itu tetap dijalankan, ya. Karena di sana itu ada yang kemudian kita harus mengisi artikel history. Nah, kita lihat nanti artikel history misalnya submit 1 Maret, terbit 1 April misalnya. Itu masih saya kira masih ya toleransi lah, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya submit 1 Maret, terbit 7 Maret, masalah itu fast track-nya kebangetan itu, kecepatan gitu, Pak. Gitu. Jadi sebulan kurang lebih Pak Anggara. Nggih, matur nuwun Pak Parto. Nggih, sami-sami. Oke, kita Setelah selanjutnya ke ada ya, ada 2 orang pertanyaan yang mirip Pak Warto. ya. Ini kan jadi ada satu naskah dikirim ke reviewer dan itu berhenti, mandek, ya tidak ada tindak lanjut baik itu mungkin ada yang pernah dari reviewer dikirim sampai Ya, overdue, terus ya. kemudian yang berikutnya apa namanya autor tidak mengirimkan feedback dari reviewer itu pun juga terjadi. Nah, yang kedua ini misalnya mengundang dua reviewer sekaligus. Nah, kemudian sama-sama memberikan reviewer dan memberikan 2 perbedaan keputusan. Misalnya, yang satu diterima dan yang satu direvisi. Lalu bagi editor itu mengambil yang mana antara round 1 dengan round 2. Dalam satu ronde 2 reviewer itu yang diterima yang mana bagi editor, sikap apa yang harus dilakukan? Kira-kira seperti apa Pak Warto? Oke, terkait dengan workflow review ya. Nah, ini Mm-mm. yang biasanya cukup memakan waktu juga gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, apa kadang-kadang karena reviewer itu sibuk, biasanya slow respon. Kalau slow respon seperti itu, yang pertama itu adalah send reminder. Ya, send reminder itu kirimlah pengingat gitu ya. Baik itu melalui chat WA misalnya kalau punya kontaknya atau melalui email. Jadi di ODS itu kan ada fitur di nama reviewer sebelah kanannya itu kalau memang sudah overdue itu akan muncul tombol send reminder. Udah tinggal klik saja. Tunggu lagi nanti seminggu atau 2 minggu. Kalau tidak ada respon,
tunjuk reviewer lain, gitu ya. Nah, atau ya sudah nggak usah gunakan reviewer itu nantinya, gitu. Nah, kemudian jadi send reminder saja. Nah, kemudian kalau masih tetap nggak ada tanggapan, ya berarti tunjuk lagi reviewer kedua atau reviewer yang ketiga. Atau kalau kepepet tetap nggak bisa juga, ya reviewer yang teman kita nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan hasil review yang di sana itu dari 2 reviewer dengan rekomendasi yang berbeda. Yang satunya itu revision required, yang satunya accepted atau bahkan apa itu namanya decline misalnya. Nah, itu saya juga kadang-kadang menemui yang seperti itu. Nah, kalau menemui seperti itu bagaimana? Sekali lagi ini adalah hak prerogatif nanti dari editor mau ngikutin rekomendasinya siapa. Mau review kita juga mau revision required atau revisi minor itu juga ada dasarnya dari reviewer A misalnya. Kalau mau apa namanya decline misalnya atau langsung accept itu juga ada dasarnya. Nah, tapi kita selaku pengelola jurnal umumnya kalau menemukan seperti itu adalah kalau masih ada waktu gitu ya dan masih ada stok reviewer itu biasanya kita tunjuk reviewer ketiga gitu Pak. Secara itu Bapak bisa baca di Kope gitu ya. Eh, eh, Code of Ethic Code of Conduct Publication Ethic lah, Kope gitu ya. Nah, di sana itu ada bukan aturan tapi ya etikanya seperti itu. Kalau reviewer A dan reviewer B kok memberikan catatan dan rekomendasi yang berbeda gitu ya. Nah, maka tunjuk reviewer ketiga. Itu ada kode etiknya. Yang ideal itu begitu, Pak. Tapi kalau misalnya kelamaan dadak nunjuk reviewer 3, reviewer loro begolen ngenteni suwe banget gitu ya misalnya. Nah, maka sekali lagi hak prerogatif dari editor mau mengikuti rekomendasi reviewer yang mana. Nah, seperti itu, Bapak. Ya. Ya, terima kasih Pak Warto. Ini ada satu lagi pertanyaan nih terkait dengan Ya. apakah bisa menambah nomor terbitan, misal volume 4 nomor 123 menjadi volume 4 nomor 12345 atau menambah ya, menambah terbitan untuk terbitan yang akan datang. Silakan Pak Warto. Oke. Kalau untuk terbitan yang akan datang bisa gitu ya. Nah, kalau untuk terbitan yang akan datang itu bisa dengan pemberitahuan ke penerbit ISSN bahwa untuk mulai volume sekian kami menambah isu atau menambah edisi dari yang sebelumnya 2 edisi per volume misalnya menjadi 3 edisi per volume. Itu bisa. Yang belum atau yang akan datang itu bisa. Nah, kemana? Ya itu silakan sambil itu diproses kemudian sambil membuat surat perubahan isu gitu ya. Itu dialamatkan ke pengelola ISSN gitu ya. Pengelola ISSN itu yang sebelumnya di BRIN sekarang sudah berpindah ke Perpusnas. Itu silakan bisa berkirim yang bertanda tangan itu nanti editor in chief-nya. Nah, itu ya. Jadi bisa nggak masalah. Boleh dan sudah banyak beberapa yang kemudian melakukan hal itu ya yang sebelumnya hanya 2 edisi dalam satu volume menjadi 3 edisi bahkan 4 edisi itu ada itu ya dan itu boleh-boleh saja dan bahkan ada yang kemudian belum atau tidak memberitahu ke penerbit ISSN-nya itu juga ada, tapi ya jangan ditiru. Seharusnya secara etika itu kita, karena yang ada perubahan terkait dengan itu kan informasi ISSN itu ya. Nah itu memberitahu ke ISSN. Nggak akan ditolak, enggak kok. Pasti diterima. Yang penting kita kasih tahu.
Gitu. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Warto. Ini ada pertanyaan dari Jody nih. Jika kedua reviewer itu menolak naskah, rekomendasinya menolak ya. Padahal Ya. menurut editor ya, penting atau baik artikel itu. Apa boleh bisa ditugaskan reviewer lainnya? Monggo Pak Warto. Oke, nah inilah tadi yang kita bicara tentang reviewer gitu ya. Sekali lagi kita adalah pemilik hak prerogatif gitu ya. Kita pemilik hak prerogatif sebagai pengelola jurnal, maka walaupun misalnya kedua reviewer itu memberikan rekomendasi penolakan, sekali lagi itu kan hanya rekomendasi. Gitu ya. Rekomendasi itu kan bisa sebagai pertimbangan bagi editor. Tapi kalau menurut pertimbangan editor itu kok ini layak gitu ya, ya saya kira nggak masalah untuk kemudian ditunjuk reviewer yang ketiga untuk meyakinkan gitu ya. Atau kalau misalnya langsung itu diterima, itu nanti agak beresiko gitu ya. Kalau menurut saya tunjuk reviewer ketiga ya, yang lebih berpengalaman atau yang menurut pandangan dari Bapak itu relatif lebih, mungkin bisa kita katakan relatif lebih friendly gitu ya. Saya kira bisa kok itu kita atur gitu ya, supaya nanti ada apa itu namanya reviewer yang beropini atau merekomendasikan untuk kemudian misalnya revision atau kalau accepted sih kayaknya nggak mungkin gitu ya, paling nggak revision gitu. Begitu Bapak, nggak masalah. Oke, terima kasih Kak Parto. Ini ada dua pertanyaan yang resin. Ada Bu Oke, Ani Suryanti sama Pak Randis. Ini monggo silakan ya yang silakan. masih bisa bersama kami, silakan untuk open mic Bu Ani. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mohon izin saya on kamera karena tempat Ya, saya jaringan keluar masuk. silakan. Ya. Saya kebetulan editor baru. Status di jurnal saya sebagai GM ya, General Manager. Nah, pertanyaan kami di sini ada beberapa. Yang pertama, teman-teman menghendaki kami beralih menjadi OJS 3. Saat ini jurnal yang kami kelola adalah OJS 2. Tapi beberapa pengalaman OJS 3 itu banyak yang dia kena hack terkait dengan judul. Nah, seberapa besar urgensinya terkait dengan kebutuhan akreditasi, apakah memang OJS 2 harus segera bermigrasi ke OJS 3 karena resikonya cukup besar kalau setelah kami pelajari gitu, nanti akan ada mungkin yang tertinggal tidak bisa kita tarik karena yang jurnal banyak yang sudah terbit lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menjalankan proses peer review double blind, artinya reviewer dan author itu sama-sama tidak tahu siapa yang mengerjakan. Tapi itu kan prosesnya ditindaklanjut oleh SE atau section editor. Saya sebagai GM mengecek ada beberapa SE yang mendistribusikan naskah ke reviewer itu lupa untuk mendelete autornya, bahkan afiliasinya. Nah, terkait hal itu nanti dalam proses akreditasi seberapa pengaruh? Apakah nanti berpengaruh ke sana atau tidak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami sudah ada surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim ke jurnal kami adalah yang tidak dikirim juga ke jurnal lain. Tapi ini perdana bagi kami mengalami bahwa yang bersangkutan atau autor sudah selesai melakukan proses review dan kami sudah melakukan proses editing untuk proses layout. Tapi kemudian tiba-tiba autor itu mengirim bahwa naskahnya sudah terbit di platform lain. Nah itu kami dalam proses itu biasanya apa yang dilakukan? Apakah kita ban autornya, ban it ya, autornya atau gimana langkah terbaiknya untuk mengantisipasi hal itu atau seperti apa yang pengalaman yang sudah pernah Bapak lakukan? Mungkin itu. Kemudian terakhir boleh nggak Pak Borong ini ngapunten apa namanya terkait dengan rencana akreditasi. Kami mungkin bulan 5 itu harus segera melakukan reakreditasi untuk mempertahankan kami saat ini Sinta 2 ya. Tapi banyak naskah yang saat ini ketika kami menerima di GM itu kami mendeteksi ada sekitar 122 naskah yang statusnya itu sudah lama sekali. Artinya sudah
berpuluh tahun mungkin sebelum saya pegang. Nah itu apakah boleh kita bersihkan dan terkait dengan akreditasi seberapa pengaruh nanti ketika kita mendelet naskah-naskah yang tidak proses lanjut untuk terbit tapi juga tidak ada proses penolakan. Nah itu bagaimana baiknya langkah kita untuk menyiasati agar kita bisa mempertahankan akreditasi. Mungkin sementara itu dari kami, mohon maaf dan terima kasih atas informasi serta ilmu yang diberikan. Sampai. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya tanggapi ya Pak Arif ya. Silakan Pak Waktu. Oke, dari yang terakhir dulu ini Ibu, artikel yang sudah sangat lama gitu ya, arsip tapi bukan arsip gitu ya, belum masuk ke tab arsip. Seperti apa? Biasanya ya memang supaya ODS kita itu rapi, biasanya itu dibersihkan. Cara membersihkannya itu adalah dengan tetap ditunjuk editor, kemudian nanti didecline. Nah, untuk proses tetap didecline Bu, gitu ya, apalagi kalau sudah ODS 3. Nah, tapi ada opsi di sana, apakah kemudian notifikasi decline itu mau dikirim kepada penulis atau tidak. Nah, tapi harus didecline Bu ya. Nah, kalau saya biasanya tidak usah tetap didecline, tapi tidak usah dikirim notifikasi decline-nya kepada yang bersangkutan. Itu biasanya untuk memudahkan kita. Dan itu nanti nggak ada pengaruhnya kok Ibu ke akreditasi. Ya, ke proses akreditasi justru malah ketika semakin banyak artikel yang decline-nya yang didecline atau decline rate-nya itu besar, itu malah makin bagus. Istilahnya artikel yang ditolak dengan artikel yang diterbit itu rasionya lebih besar, itu malah bagus gitu. Itu kemudian untuk penulis yang tiba-tiba ngasih tahu kalau artikelnya sudah terbit, padahal sudah masuk ke copy edit gitu ya, sudah accepted, ya apa boleh buat gitu ya, apa boleh buat. Kalau itu memang kayak gitu keadaannya, biasanya ya kita selaku editor ya pasrah aja. Kita kalau mau ngeband juga ngebandnya bagaimana gitu ya. Kita juga sepertinya kesulitan. Itu saya kira bagian dari dinamika pengelola jurnal yang perlu kita terima gitu ya. Kalau saya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu mau dimasukkan ke blacklist atau di banned, itu juga ngebandnya bagaimana, ngebandnya di mana, ngasih taunya ke siapa, itu juga saya kira belum ada apa namanya, belum ada portal yang menangani itu. Nah, inilah nanti Bu pentingnya ketika penulis submission itu membuat surat pernyataan yang salah satu poinnya bahwa artikel ini belum atau tidak sedang dikirim atau dipertimbangkan untuk diterbitkan di jurnal lain. Ini pentingnya kemudian kita apa itu namanya membuat surat pernyataan yang salah satu poinnya adalah ini. Dengan membuat atau menandatangani surat pernyataan yang salah satu poinnya itu adalah bahwa artikel ini sedang tidak dalam pertimbangan diterbitkan di jurnal lain, nah maka apa? Itu setidaknya sudah menjadi warning dari awal. Nah, akan lebih bagus lagi kalau nanti di author guideline, tapi ini belum saya terapkan Ibu, itu ada penalti. Itu ya, ada penalti kalau misalnya melanggar dari apa itu namanya aturan atau melanggar dari apa itu tadi namanya surat pernyataan, maka akan kena penalti, mendapat penalti ini sekian gitu misalnya. Itu bisa. Gitu. Tapi kalau ngeband itu repot juga gitu ya. Paling kan itu hanya jadi bahan gibah saja di sesama pengelola jurnal yang satu bidang ilmu, biasanya begitu. Nah, biasanya kan dia submit ke jurnal yang ke bidang ilmunya sama dan itu kita ada di dalamnya. Nah, di situ nanti bisa kita bicarakan. Biasanya begitu. Kemudian yang berikutnya kesesuaian review selesai dengan pencantuman nama ini nuhun sewune ini ya salah satu mungkin karena kesibukan, keterbohan, kekurang telitian dari section editor gitu ya, sehingga dia lupa kemudian untuk menghapus atau menghilangkan nama penulis gitu ya.
Nah, ini sebenarnya bisa di apa itu namanya ya? Bisa dicegah dengan cara penulis ketika submit itu tidak mencantumkan nama dan afiliasinya. Jadi pencantuman nama dan afiliasi pada saat pengisian di OJS-nya saja. Tapi di file Word yang kemudian di-upload, ya, di template-nya itu tidak usah dikasih nama dan afiliasi. Itu untuk meminimalisir kekeliruan itu kalau memang blind review. Karena beresiko sih Bu. Kalau open sih nggak masalah, justru malah harus terbuka. Tapi kalau blind itu bisa saat submission, saat artikel yang disubmit dalam bentuk Microsoft Word itu jangan dikasih nama. Itu lebih aman. Itu nggak masalah itu nanti, ya. Nama ditaruh di akhir saja pas saat layout. Yang penting penulis itu memastikan semua penulis sudah disertakan saat pengisian OJS-nya. Itu aja sih sebenarnya nggak masalah. Nanti kan ketika layout itu kan kita akan cross check ke OJS siapa saja yang nama yang tertulis di OJS itu saat submission itu kemudian kita masukkan ke layout. Itu seperti itu Ibu best practice-nya. Nah, kemudian terkait dengan yang pertama itu saran beralih ke OJS 3 gitu ya. Kalau menurut saya sih tetap saya sarankan beralih ke OJS 3. Kenapa? Ya karena walaupun di sana rentan gitu ya, rentan terhadap slot judul itu fitur-fitur yang diberikan itu semakin banyak, semakin lengkap dan semakin memudahkan kita itu. Nah, tinggal kalau memang nanti betul berpindah ke OJS 3 atau migrasi ke OJS 3, maka butuh dukungan support dari tim IT, Bu, yang perlu diperkuat dan apa namanya perlu perlu monitoring yang lebih seksama lagi supaya mencegah slot judul itu masuk ke OJS kita. Paling seperti itu, Ibu. Kalau untuk OJS 2 yang masih bertahan, ya sebenarnya berisiko juga sih sebenarnya Bu sama. OJS 2 juga sama risikonya. Risiko keamanan yang lain itu sama menurut saya. Itu begitu. Monggo Pak Arif. Ya, Masih ada Bu? ini ada pertanyaan satu sih terkait dengan akreditasi. Ini mungkin menjadi bahasan untuk yang materi besok, Pak Warto. Materi Terkait, besok. Oh iya betul. Ah, karena materi besok itu overlap ya. terkait dengan Oh, akreditasi jurnal ilmiah nasional. Nah, di chatbox sudah kami kirimkan terkait dengan pendaftaran workshop untuk besok series yang kedua dengan tema akreditasi jurnal nasional ilmiah ya. Bapak Ibu semuanya bisa mendaftar langsung ya karena kegiatan ini memang pure murni untuk apa seluruh pengelola jurnal ya seluruh pengelola jurnal di Indonesia yang diinisiasi oleh pengurus daerah wilayah Jawa Tengah. Mungkin itu saja ya Pak Warto karena kita sudah iya, melampaui waktu hingga sudah setengah lima. 16.30 ya untuk Iya. persiapan berbuka puasa nih para bagi yang melaksanakan puasa. Iya. Mungkin ada statement terakhir Pak Warto sebelum Oh ditutup ya. kegiatan. Oke, Monggo. Bapak Ibu, melihat dari antusiasme Bapak Ibu di sore hari ini dan banyaknya peserta, saya yakin Bapak Ibu semangat untuk mengelola jurnal bagaimanapun, tapi pesan saya dan sebagai pengingat juga buat saya sendiri, ayolah kita kelola jurnal ini secara profesional dan sesuai dengan etika publikasi, gitu ya, sesuai dengan etika publikasi ilmiah sehingga jurnal-jurnal yang kita terbitkan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Pak Arif. Kalau ada Ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini sepertinya masih cukup banyak juga pertanyaan-pertanyaan lain, Bapak Ibu. Kalau mau japri ke saya itu silahkan bisa dikasihkan nomornya 081 327 567
0868 nanti silahkan Bapak Ibu bisa lebih lanjut chat atau di grup juga saya kira bisa. Di grup RJI atau di grup DOI atau di grup yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya dan waktu yang terbatas ini semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Warto atas waktu dan Terima kesempatannya kasih. membersamai dengan kami. Untuk presensi berikutnya ada di kolom chat box ya, Bapak Ibu silakan bisa di scroll chat box-nya. Di sana tim kami dari Relawan Jurnal Indonesia sudah memberikan informasi bagaimana mengisi absen ataupun nanti feedback dari kegiatan sore hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan dan Bapak Ibu belum puas karena kami bukan alat pemuas bagi Bapak Ibu dan karena ada satu series lagi di hari Selasa pukul 15.00 WIB waktu Indonesia Barat dengan tema akreditasi Jurnal Nasional Ilmiah. Saya sebagai Ketua Pengurus Daerah Relawan Jawa Tengah, ya Relawan Jurnal Indonesia Jawa Tengah, mengucapkan banyak terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Terima ngabuburit kasih. Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Bapak Monggo. Selamat narasumber. sore. Ini Sore. nanti dikirimi